Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya Ustazah tidak menyapa kalian? Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir bab kedua. Itu berarti sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Lalu, apa yang sudah kalian persiapkan? Kalau Ustazah lihat, sampai sekarang masih banyak ternyata di antara kalian yang belum pernah sama sekali membuka rubelmu atau rumah belajar, khususnya di mata pelajaran PPKN. Semoga Ustazah berharap untuk pertemuan kali ini, kalian semua bisa membuka rubelmu ya, atau mengakses rubelmu ya. Ustazah tunggu. Nah, oleh karena itu, Ustazah akan memberikan review pada pertemuan minggu lalu. Nah, yang pertama, kita kan sudah membahas tentang alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kemudian, kita sudah membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang alinea. Alinea yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ada 4 ya. Yang pertama berisi tentang motivasi. Kemudian yang kedua berisi tentang cita-cita. Dan yang ketiga itu berisi tentang petunjuk. Dan yang terakhir berisi tentang tujuan dan dasar negara Republik Indonesia. Dan untuk pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang persatuan, yang kedua tentang keadilan sosial, yang ketiga tentang kedaulatan rakyat, dan yang terakhir tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dengan kata lain, keempat pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikap positif tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, sampai di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, silakan simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Baik, untuk pokok pikiran persatuan, yang pertama, dalam lingkungan keluarga, misalnya menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, kemudian rukun dengan saudara dan orang tua. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, misalnya bersama-sama teman sekelas membersihkan sekolah. Nah, kalian pasti sudah mengalaminya kan? Nah, kemudian selanjutnya di lingkungan masyarakat, misalnya membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, di lingkungan negara, misalnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Tentu kalian semua sudah menerapkannya kan? Nah, ini adalah contoh dari
pokok pikiran persatuan. Kemudian untuk pokok pikiran yang kedua yaitu tentang keadilan sosial. Di lingkungan keluarga, misalnya tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain. Misalnya, kamu tidak boleh memaksakan kehendak terhadap sesuatu hal jika adik kamu tidak suka. Nah, seperti itu ya. Pasti kalian nih suka berantem nih sama kakak kalian atau adik kalian. Nah, padahal itu tidak diperbolehkan karena kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap keluarga lain. Kemudian di lingkungan sekolah, misalnya menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu dan melakukan kewajiban di sekolah. Nah, yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, misalnya menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. Jadi kita harus hidup rukun dengan tetangga. Oke, selanjutnya di sini di lingkungan negara, misalnya dengan membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu seperti membayar pajak, listrik, dan lain-lain. Nah, kemudian pokok pikiran yang ketiga yaitu tentang kedaulatan rakyat. Di sini contoh di lingkungan keluarga, misalnya menghormati, menghargai pendapat anggota keluarga lain. Jika kamu misalnya pengen pergi ke suatu tempat untuk liburan, kamu harus mendiskusikannya dengan keluargamu, dengan anggota keluargamu. Kemana ya kita harus berpergian? Jadi supaya kita bisa adil. Kemudian di lingkungan sekolah, misalnya melakukan musyawarah dengan mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat, misalnya ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Dan yang terakhir, di lingkungan negara, misalnya ikut serta membantu pemerintah pusat maupun daerah dan membantu penyelenggaraan pemilu. Seperti itu ya. Dan untuk pokok pikiran yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan. Nah, di lingkungan keluarga contohnya, rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua. Kemudian yang di lingkungan sekolah, misalnya menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadah. Kemudian yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, misalnya menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Dan yang terakhir di lingkungan negara, misalnya bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaan. Mungkin itu saja ya penjelasan dari Ustazah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi, jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian tengah semester. So, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya harus kalian catat dan kalian pahami ya. Insya Allah, jika kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, nilai kalian dan hasil kalian juga akan maksimal. Tentunya dengan cara yang jujur ya semuanya. Ustazah sangat berharap nanti pada saat UTS atau pada saat mengerjakan soal-soal UTS, kalian bisa melakukan dengan cara jujur. Dan hasilnya pun nanti juga akan baik. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak sekali salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.